Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, selamat datang di channel Ahmad Faisal. Nah, kali ini saya akan membahas matematika kelas 4, yaitu membahas mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, bagaimana sih cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Yaitu dengan cara mengubah pecahan desimal tersebut menjadi pecahan biasa dengan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contohnya 0,4, maka pecahan biasanya menjadi 4/10. Kemudian 0,18 kita ubah menjadi 18/100 ya. Nah, dalam mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, ada aturan-aturan yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, pecahan dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi pecahan berpenyebut 10 ya. Kemudian pecahan desimal dengan dua angka di belakang koma diubah menjadi pecahan berpenyebut 100. Kemudian yang ketiga, pecahan desimal dengan 3 angka di belakang koma, maka diubah menjadi pecahan berpenyebut 1000 dan seterusnya. Nah, jika pecahan-pecahan desimal tersebut sudah diubah menjadi pecahan biasa dengan penyebut 10, 100, dan 1000, maka langkah berikutnya yang harus kalian perhatikan adalah mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan menjadi bentuk paling sederhana ya. Jadi menyederhanakan pecahan ke bentuk yang paling sederhana. Nah, kemudian ada catatan yang khusus dari saya agar mempermudah kalian dalam mengerjakan pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, yang pertama yaitu jika pembilang berakhir dengan angka 2, 4, 6, atau 8, maka bagilah pembilang dan penyebutnya dengan angka 2 atau kelipatan dari angka 2. Kemudian catatan yang kedua, jika pembilangnya berakhir dengan angka 0, maka bagilah pembilang dan penyebutnya dengan angka 10 atau kelipatan dari 10. Yang ketiga, jika pembilangnya berakhir dengan angka 5, maka bagilah pembilang dan penyebutnya dengan angka 5 atau kelipatan 5 ya. Nah, ini catatan khusus dari saya agar mempermudah kalian dalam mengerjakan soal mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Oke, kita langsung saja ke pembahasan contoh-contoh yang akan saya berikan. Yang pertama adalah 0,4. 0,4 setelah koma itu ada satu angka ya di belakang koma, yaitu angka 4 saja, maka pecahannya menjadi 4/10. Nah, 4/10 ini kita perhatikan pembilangnya 4 ya, berarti akhirnya 4. Nah, maka 4/10 ini bisa kita sederhanakan. Nah, karena berakhir angka 4, maka pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi angka 2 ya, seperti catatan yang sudah saya berikan tadi. Maka hasilnya adalah 2/5. Nah, 2/5 ini walaupun pembilangnya berakhir angka 2, tapi pecahan 2/5 ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi ya. Karena perkalian 2 tidak ada yang menghasilkan angka 5 ya, karena penyebutnya kan 5. Begitupun angka 5, tidak ada perkalian angka 5 yang menghasilkan angka 2. Jadi bentuk terakhir atau bentuk paling sederhana dari 4/10 adalah 2/5. Oke, lanjut contoh yang kedua adalah 0,2. 0,2 ini pecahan biasanya adalah 2/10 karena setelah koma hanya ada satu angka, maka penyebutnya adalah 10. Jadi 2/10. Nah, 2/10 ini pembilangnya kan angka 2, berarti akhirannya angka 2. Maka ini bisa disederhanakan 2/10. Nah, dengan sama-sama dibagi angka 2 ya. Seperti catatan yang saya sudah berikan tadi sebelumnya, sama-sama bagi 2 baik pembilang dan penyebutnya, maka hasilnya adalah 1/5. 1/5 juga tidak bisa kalian sederhanakan lagi ya, karena ini sudah mentok di angka 1. Oke, contoh berikutnya 0,5. 0,5 berarti pecahan biasanya adalah 5/10.
Nah, 5/10 jika kita perhatikan 5 pembilangnya berupa angka 5. Nah, berarti akhirannya 5. Tadi catatannya adalah jika pembilangnya berupa angka 5 atau akhirannya 5, maka baik pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 5 ya. Nah, berarti 5/10 ini bisa kalian sederhanakan. Oke, sama-sama dibagi 5, maka hasilnya adalah 1/2. Contoh berikutnya 0,7. 0,7 maka jika dijadikan pecahan biasanya adalah 7/10 ya, masih satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Nah, 7/10 kira-kira bisa disederhanakan atau tidak ya? Karena pembilangnya angka 7 ya, tidak ada dalam catatan saya yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, maka 7/10 ini tidak bisa kalian sederhanakan. Oke. Nah, selanjutnya 0,14. 0,14 ini setelah koma ada dua angka ya, yaitu angka 1 dan 4. Maka penyebutnya per 100. Jadi 14/100. 14/100 ini pembilangnya angka 14, akhiran angka 4. Berarti bisa kita bagi atau kita bisa sederhanakan ya, dengan sama-sama dibagi angka 2. 14 bagi 2 dan 100 bagi 2, maka hasilnya adalah 7/50. 7/50 ini juga tidak bisa kita sederhanakan lagi ya, karena pembilangnya angka 7. Kemudian lanjut ke contoh berikutnya 0,06. Setelah koma ada dua angka, berarti per 100. Nah, pembilangnya berapa? Pembilangnya 6 ya, berarti 6/100. 6/100 juga pembilangnya 6, berarti artinya pembilangnya ini berakhiran angka 6. Berarti sesuai catatan yang sudah saya berikan tadi sebelumnya, sama-sama kita bagi 2. Berarti 6/100 ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi angka 2. Maka hasilnya adalah 3/50 ya. 3/50 ini juga tidak bisa kita sederhanakan lagi ya, karena pembilangnya itu berupa angka 3. Kalian perhatikan saja ya catatan yang sudah saya berikan di awal penjelasan tadi. Contoh berikutnya 0,25. 0,25 ya, berarti masih berpenyebut 100 dengan pembilangnya 25 berakhiran angka 5, maka 25/100 ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama kita bagi angka 5. 25 bagi 5, 100 bagi 5, maka hasilnya adalah 5/20. Nah, 5/20 ini masih bisa kita sederhanakan ya, karena pembilang itu berupa angka 5 dan penyebutnya itu berakhiran angka 0. Berarti bisa kita sederhanakan dengan sama-sama kita bagi 5. Hasilnya adalah 1/4. Atau bisa juga kita kerjakan 0,25 itu dengan sama-sama kita langsung bagi angka 25 ya. Itu hasilnya sama 1/4. Tentunya jika kalian langsung mengerjakan sama-sama bagi 25, tentunya kalian harus hafal dengan perkaliannya ya. Kemudian contohnya yang berikutnya 0,50. Ini masih berpenyebut 100 karena setelah koma ada dua angka ya. Berarti 50/100. Nah, ini sama berakhiran angka 0 ya pembilangnya. Berakhiran angka 0, maka ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi dengan angka 10. Tadi catatannya kan jika pembilangnya berakhiran angka 0, maka langsung saja dibagi angka 10. Oke, sama-sama bagi 10, 50 bagi 10, 100 bagi 10. Hasilnya adalah 5/10. Nah, 5/10 ini masih bisa kita sederhanakan ya, karena pembilangnya angka 5, berarti berakhiran angka 5. Nah, maka bisa kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi angka 5. Hasilnya adalah 1/2. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, hasilnya 2. Nah, ini pecahan paling sederhana dari 50/100, yaitu 1/2. Atau boleh kalian kerjakan seperti langsung sama-sama dibagi angka 50 ya. 50 bagi 50 dan 100 bagi 50, hasilnya adalah 1/2. Terserah kalian mau seperti apa cara penggunaannya ya. Yang penting jangan sampai salah dalam menghasilkan.
Oke. Nah, contoh yang berikutnya yaitu 0,120. Nah, ini setelah koma ada 3 angka nih, berarti penyebutnya 1000, berarti pembilangnya 120 per 1000. Nah, 120 per 1000 ini bisa kalian sederhanakan ya, karena pembilangnya berakhiran angka 0 dan penyebutnya berakhiran angka 0. Berarti kita langsung saja ya, sama-sama dibagi angka 10, maka menghasilkan 12 per 100. Nah, 12 per 100 ini bukan hasil akhir ya, tapi kalian bisa sederhanakan lagi. Pembilangnya berakhiran angka 2. Nah, pembilangnya kan 12. Nah, akhirannya angka 2. Berarti bisa kalian bagi dengan angka 2. Sama-sama berbagi angka 2, maka menghasilkan angka 6 per 50. Ya, 6 per 50. Nah, 6 per 50 juga masih bisa kita sederhanakan ya, karena pembilangnya berakhiran angka 6. Ya, sama-sama kita bagi 2. Nah, maka hasilnya adalah 3 per 25. Nah, atau kalian boleh mengerjakan 0,120 ini dengan sama-sama langsung dibagi 40 ya, boleh. 120 bagi 40, 1000 bagi 40. Tapi tentunya kalian harus sudah paham atau sudah mengerti, bahkan kalian harus hafal dengan perkalian yang sudah sudah banyak jumlah angka-angkanya. Nah, maka hasilnya juga sama 3 per 25 ya. Oke, contoh berikutnya 0,145. Nah, ini setelah koma itu ada 3 angka ya. Berarti penyebutnya per 1000. Pembilangnya 145 per 1000. Nah, ini kita bisa sederhanakan karena pembilangnya berakhiran angka 5 ya. Pembilangnya kan 145, tapi akhirannya angka 5. Kita langsung saja bagi dengan angka 5. Nah, 145 bagi 5, 1000 bagi 5, maka akan menghasilkan 29 per 200. Nah, 29 per 200 ini tidak bisa kita sederhanakan lagi, karena pembilangnya angkanya 29 dan berakhiran angka 9, dan penyebutnya itu berakhiran angka 0, ini tidak bisa kita sederhanakan lagi ya, karena sesuai dengan catatan yang sudah saya berikan di awal penjelasan tadi, maka 29 per 200 ini adalah bentuk paling sederhana dari 145 per 1000. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.